Halo, pada video kali ini saya akan menunjukkan output dari kabel weekend yang ada pada HWVX seri 63 ini. Nah, di sini tutorial ini saya menggunakan HWVX seri 6330K. Nah, di sini jika dilihat, sini saya menggunakan microcontroller Arduino Mega untuk membaca interface ini ya, data weekend dari HWVX. Di sini jika dilihat ada kabel warna biru dan biru tua yang saya hubungkan ke pin 2 dan pin 3 dari Arduino Mega. Nah, jika dilihat pin biru muda ini merupakan data 0 dari definisi pin yang ada di HWVX ini, dan warna biru ini adalah data 1. Nah, jika sini langsung saja ke Arduino IDE nya. Nah, di Arduino IDE ini sudah ada pilihan pin D0 dan pin D1. Nah, ini pastikan jika mungkin menggunakan board yang lain, mau pinnya ini diganti, pastikan pin yang digunakan ini adalah pin yang mendukung external interrupt. Nah, jadi dicari tahu dulu di board yang digunakan ini pin mana yang digunakan external interrupt yang bisa dipakai. Nah, di sini pasang di sini. Nah, kenapa? Jadi ini biar jika ada data masuk yang ke microcontroller kalian, ini langsung datanya kebaca dan tidak akan terpotong. Jadi data langsung masuk gitu ya, tidak tertahan ataupun itu. Nah, di sini ada beberapa persiapan dulu sebelum saya membaca ini. Nah, di sini saya atur pada ini HWVX 6330K ini ke active mode, first word address-nya 2, lalu storage-nya yang dibaca adalah EPC. Nah, di sini penting juga untuk mengatur ke weekend output ini ya, supaya data output dari HWVX ini langsung masuk ke Arduino menggunakan kabel weekend. Nah, di sini ada weekend output MSB first, dan di sini menggunakan weekend 34 ya. Weekend 34 dan 26 ini maksudnya adalah data yang dibaca oleh RFID cuman sebatas 34 bit, maupun weekend 26 juga. Jadi data yang dikirim dari HWVX ini cuman sebesar 26 bit ataupun 34 bit. Nah, setelah itu sudah ini diatur. Nah, di sini dicoba ya. Nah, ini kok ada serial bikin 9600 bukannya HWVX ini 57600. Nah, komunikasi itu digunakan cuman pada yang bagian ini ya, bagian komunikasi pada RS232 ini ya. Nah, jika pada weekend ini menggunakan interval pada sinyalnya sebagai komunikasinya ya. Jadi dia tidak perlu baud rate, jadi sudah tetap itu. Nah, jika dilihat ini orang yang melakukan tes komunikasi weekend ya, di sini pada tiap pulsa datanya, jadi tiap bit datanya itu berjarak sekitar 2 milisecond, dan pulsanya itu ini ya, memiliki, jadi dia ini kan high terus low ke high. Nah, itunya jaraknya itu 40 mikrosecond ini. Duh, kok ketika ada data yang dikirim sinyalnya malah low, karena weekend ini itu dia ini ya, pull up ya. Jadi ketika tidak mengirim data, sinyal yang dikirimkan itu justru ke low. Ketika high itu berarti tidak ada sinyal yang dikirim. Yes. Lalu selanjutnya upload saja programnya. Nah, di sini kita baca. Nah, di sini pada library ini yang nanti akan saya taruh di deskripsi, itu akan mendeteksi jika kabel terhubung. Nah, ini coba saya membaca ini ya.
Nah, ini ada tulisan car reader 32 bits. Loh, kok 32 bits? Bukannya tadi 34 bits? Nah, itu ada penjelasannya. Pada umumnya, format data dari Wigen ini ya, itu adalah memang data yang diterima oleh Arduino adalah 34 bits. Tapi kemana 2 bit sisanya? Nah, untuk berbagai format yang pada umumnya bit pertama dan bit terakhir itu dibuat untuk sebagai pengecekan data itu error atau enggak. Tapi di beberapa kasus itu bisa digunakan sebagai penanda kalau data ini mulai masuk ataupun keluar. Nah, kalau di sini digunakan sebagai pengecekan data, sebagai parity check ya. Jadi 2 bit sisanya tidak perlu dimunculkan karena di sini cuma untuk agar tahu bahwa data yang diterima ini sebenarnya error atau tidak. Nah, ini sudah ya. Dan ini coba saya bandingkan dengan output dari RS232 menggunakan demo app. Nah, kalau di demo app ini 32 bit ya. Coba saya atur ke answer mode. Lalu saya tes membaca IPC-nya. Nah, di sini IPC-nya 11225566. Dan kalau dilihat isi dari memori IPC-nya seperti ini. Nah, jika dibandingkan dengan Wigen yang diterima oleh Arduino, maka datanya sama ya, 11225566. Nah, berikut sudah keseluruhan dari output Wigen. Jika ada pertanyaan, langsung komen saja di bawah.